A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Sang Istri. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Cynthia menceritakan rencana Alvin kepada Indri melalui telepon. Indri tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Tetapi dengan senang hati dia ingin membantu. Dan dengan menerimanya Indri untuk membantu rencana Alvin, mau tidak mau Cynthia juga harus ikut terlibat. Sesuatu yang membuatnya panas dingin. Sebuah pertemuan kembali diadakan. Kali ini Cynthia, Indri, dan Alvin tidak memilih resto atau kedai kopi sebagai tempat pertemuan. Mereka memilih bertemu di rumah kontrakan Alvin. Indri datang sekitar pukul 7 menggunakan ojek online. Sekitar jam 8 malam, setelah Cynthia, Indri, dan Alvin santap malam, Cynthia membuat nasi goreng. Diskusi tentang rencana mengirim geledek untuk Indra dimulai. Vin, seragam SPG-nya seksi nggak nanti? Canda Indri disusul tawa Cynthia dan Alvin. Ya enggak lah. Nanti kalian jadi SPG produk kosmetik yang mereknya sangat dekat dengan Islam, terang Alvin. Wah, pakai hijab dong, tanya Indri. Iya, jawab Alvin sambil mengangguk dan berusaha menahan tawanya. Dia tidak bisa berhenti membayangkan Indri yang seorang perokok dan petakilan pakai hijab. Indri mengangguk-angguk. Ini sebuah tantangan. Cynthia tertawa lalu memukul lembut lengan sahabatnya itu. Emangnya kenapa? Tanyanya. Berarti kan aku harus jaga sifat, Sin. Sudah pakai hijab, masa duduk agak ngangkang sambil ngerokok? Kan gak elok dilihatnya, jawab Indri. Serentak tawa Cynthia dan Alvin meledak. Vin, kok lo bisa atur semua ini? Tanya Cynthia kemudian. Jadi kebetulan di BIP itu nanti ada event kecantikan gitu deh. Nanti di event itu produsen-produsen kosmetik, pakaian wanita, dan lain-lain bakal berkumpul gitu, kayak pameran. Nah, kebetulan supervisor produk kosmetik yang nanti kalian jadi SPG ini kawan gue. Dia nyari SPG paruh waktu khusus untuk event ini. 2 orang, jelas Alvin. Wah, pas banget ya waktunya, tanya Indri. Alvin mengangguk lalu berkata, nah, si Arshika kan SPG obat yang berhubungan dengan kecantikan. Jadi produk dia tuh obat jerawat, sabun cuci muka, sabun sirih, dan lain-lain. Nanti dia juga bertugas di event ini. Dan biasanya stand dia gak jauh dari stand kalian. Di situ kalian coba deketin dia. Kata Cynthia sambil mengetuk-ketuk meja makan. Terus apa yang harus kami cari tahu, Vin? Ya, awalnya ngobrol basa-basi aja. Kenalan gitu, tukeran nomor ponsel, terus mulai ngobrol tentang pekerjaannya. Dan ya, terus cari topik yang lebih pribadi, seperti pacarnya, keluarganya, dan lain-lain.
Kalau dia nyaman, baru deh mulai korek hubungannya dengan Indra. Masa langsung tiba-tiba tanya hubungannya dengan Mas Indra? Tanya Indri. Gini, kalian kan SPG paruh waktu. Nah, kalian pura-pura lagi cari pekerjaan aja. Tanya-tanya soal bosnya gitu. Jelas Alvin. Iya juga, kata Indri sambil terus mengangguk-angguk. Terus Vin, ada yang lo tahu tentang si Arshika ini? Biar kami lebih mudah untuk deketin dia. Alvin tersenyum setelah mendengar pertanyaan Cynthia. Tadi sih gue pura-pura cari cewek gitu di kantor. Orang kantor kan tahu gue masih single. Nah, kebetulan tadi gue ngopi sama supervisor si Arshika ini. Terus kebetulan lagi, si supervisornya Arshika ini mau ngenalin gue ke Arshika. Gue tanya si Arshika modelnya kayak apa. Terus supervisornya jawab, Arshika ini suka musik rock. Katanya dia vokalis band gitu deh. Dan kalau ngobrol suka ngarah yang mesum-mesum gitu. Wah, cocok dong sama aku, ucap Indri. Cynthia menatap Indri lalu bertanya, cocok gimana? Yaitu mesum, jawab Indri lalu dia tertawa geli karena ucapannya sendiri. Ih, mesum, celetuk Cynthia. Lalu dia menatap Alvin. Jadi kapan mulai? 2 hari lagi, jawab Alvin dan Cynthia mengangguk. Terletak di Jalan Merdeka yang strategis dan berhadapan langsung dengan Gramedia terbesar di kota Bandung. Bandung Plaza tidak pernah habis dimakan zaman. Walau sejumlah pusat perbelanjaan hadir dengan konsep yang lebih modern, PIP yang legendaris tetap ramai didatangi warga Bandung dan wisatawan. Di pelataran depan pusat perbelanjaan modern pertama di kota Bandung tersebut, digelar sebuah event bertema kecantikan. Produsen-produsen alat kecantikan, kosmetik, pakaian, obat kecantikan, dan lainnya mendirikan stand-stand dan tak lupa memberikan promo khusus untuk event ini. Agar bisa menarik minat calon pembeli. Pengunjung yang terdiri dari ibu muda, ibu tua, dan calon ibu sudah berdatangan sejak pagi. Hal itu tentu membuat Cynthia dan Indri yang tadinya pura-pura jadi SPG harus kerja betulan. Indri mungkin cukup baik dalam perannya karena dia pernah 2 tahun menjadi SPG rokok. Sedangkan Cynthia, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman. Sial, Cynthia bergumam kesal. Kenapa? Tanya Indri sambil menahan tawanya. Mulai hari ini aku akan menghormati SPG, jawab Cynthia. Indri cekikikan. Sebelumnya memang enggak. Sebelumnya aku menghormati. Ini kan pekerjaan halal. Tapi sekarang lebih menghormati lagi. 3 kali lipat, kata Cynthia. Ternyata pekerjaannya berat. Nah, baru tahu kan. Aku sih sudah pernah jadi SPG. Dan ini masih mending. Dulu kerjaku ke kafe-kafe nawarin cowok-cowok rokok. Dan banyak yang usil. Usil gimana? Ngegodain gitu. Terus kamu mau? Amit-amit. Cynthia tersenyum mendengar jawaban Indri. Sin, kata Indri sambil memonyongkan mulutnya. Cynthia menoleh ke arah bibir Indri menunjuk. Dan dia melihat Arshika. Oh iya, target mereka. Stand Arshika selisih 3 stand dari stand Cynthia dan Indri. Jadi mereka berdua mudah mengawasi Arshika.
Arshika yang mengenakan seragam berok pendek warna ungu dan atasan yang berwarna senada. Indri ingin sekali menggunakan pakaian itu. Menurutnya sangat seksi. "Samperin Ki," kata Indri. "Aku." Cynthia menunjuk wajahnya sendiri. Ya udah gue saja," kata Indri menawarkan diri. Dia tahu betul Cynthia tipe canggung kalau bicara dengan orang baru. Cynthia membalas girang. Indri melangkah mendekati Arshika, dan ketika keduanya berdiri berdampingan, tanpa umur mereka tidak jauh berbeda. Indri itu memang terlihat muda dan dia pandai merawat diri. Jadi kulitnya masih kencang, cantik, dan gayanya yang seperti anak muda sungguh menipu. Orang tidak akan bisa menebak kalau dia sudah kepala 3. "Hai," sapa Indri. Arshika menatapnya, mengernyit sesaat, lalu tersenyum. "Hai. Gimana, rame nggak?" "Ah, iya, lumayan," jawab Arshika lalu pandangannya menyapu tubuh Indri dari atas ke bawah. "Kakak." "Oh, aku Indri." Indri mengenalkan diri. Begitu juga Arshika. Keduanya berjabat tangan. "Aku baru lihat Kak Indri dan..." Arshika menatap Cynthia. "Temannya," katanya. "Iya, kami baru kali ini jadi SPG. Ternyata seru juga." "Seru?" "Iya, seru. Bisa ketemu pelanggan yang wataknya beda-beda." "Oh," kata Arshika sambil tersenyum dan mengangguk-angguk. "Iya, jadi kita bisa lebih mengenal orang." "Tepat," balas Indri sambil mencetikan jari. Lalu dia ingat ucapan Alvin kalau Arshika mesum. "Tapi masa tadi ada bapak-bapak ngeliatin dadaku, padahal aku pakai hijab. Gimana kamu yang kalau bungkuk aja dadamu terbuka?" Keras seragam Arshika memang rendah, dan tampaknya Arshika tidak menggunakan kaos dalam. Jadi kalau dia membungkuk, sepasang payudaranya yang berkulit putih dibalut pra hitam akan terlihat orang yang berdiri di depannya. Arshika cekikikan mendengar ucapan Indri. "Ah, biasa itu Kak. Aku mah sudah kebal. Biarin aja mereka lihat, asal jangan sentuh." Indri mengangguk-angguk seolah setuju. "Iya ya. Ah, paling beraninya liatin doang. Mana berani sentuh. Yang ada dia ditangkap satpam," kata Indri dan Arshika tertawa. "Gimana kalau bapak itu merhatiin dada kakak, terus punyanya berdiri?" tanya Arshika. Dan Indri percaya ucapan Alvin kalau gadis ini mesum. "Halah, paling punyanya kecil." "Kakak tahu dari mana?" "Nebak dong, masa iya aku suruh buka celana?" Arshika tertawa dan dia merasa nyaman bicara dengan Indri. Arshika, kalau makan siang biasanya di mana?" tanya Indri ketika tawa Arshika reda. "Di belakang, banyak tukang jajan kok Kak. Apa mau makan siang bareng dengan aku? Sekalian ajak teman kakak," tawar Arshika sambil menunjuk Cynthia. "Kena kau," Indri membatin. Mau, nanti bareng ya." "Siap." Sekitar pukul 12 siang, seperti yang direncanakan, Cynthia, Indri dan Arshika makan siang bersama. Dan benar kata Arshika,
Di bagian belakang bangunan Bandung Indah Plaza memang berjajar penjual makanan kaki lima. Mulai dari mie bakso, batagor, soto, penjual minuman, gorengan, dan banyak yang lainnya. Cynthia menyarankan untuk santap siang dengan mie bakso. Indri dan Arshika menyetujuinya. Arshika sudah lama jadi SPG? Tanya Cynthia setelah selesai santap siang. Sekarang mereka bertiga sedang menikmati es doger. Sudah lumayan kak, sekitar 3 atau 4 tahun gitu deh. Wah, sudah berpengalaman ya? Ya lumayan, seenggaknya sudah gak canggung lagi kalau waktu nawarin produk ke pelanggan. Kakak sendiri gimana? Aku baru kali ini jadi SPG. Ternyata susah juga ya. Potong Indri. Kalian tutupin aku ya, pintanya. Indri duduk di belakang Cynthia dan Arshika. Punggungnya bertumpu ke pohon. Aku mau ngerokok. Abis makan kalau nggak ngerokok, rasanya seperti hujan tanpa petir. Biasanya kamu cuek ngerokok depan umum? Tanya Cynthia kepada Indri. Ini kan aku lagi tugas. Pakai hijab lagi. Jadi harus menjaga citra perusahaan. Jawab Indri. Lalu entah kenapa dia tertawa. Di Indonesia perempuan ngerokok tuh masih dianggap aneh ya? Tanya Arshika. Mungkin kalau di kota besar sudah nggak ada jarak seperti itu. Memang kalau di negara lain gimana Arshika? Tanya Cynthia. Baru-baru ini aku liburan ke Jepang. Dan ya, cuek aja. Biasa aja. Toh merokok bukan jual diri atau apapun. Aku pikir nggak masalah. Wah, hebat juga. Kamu liburan ke Jepang? Tanya Indri kepada Arshika. Lalu dia menghidupkan rokoknya. Ya, kebetulan. Aku kemarin dapat uang kaget agak lumayan. Mau dong uang kaget? Arshika tertawa sambil menatap Indri. Baginya, ngobrol dengan Indri lebih asik daripada ngobrol sama Cynthia yang terlalu kaku. Kalau kakak pintar main, nanti ada kok yang nawarin uang kaget. Jelas Arshika. Sontak Cynthia dan Indri saling menatap setelah mendengar ucapan Arshika. Lalu Indri kembali menatap Arshika. Gimana? Ya ada deh, jawab Arshika sambil memainkan alis dan tersenyum. Gumam Indri sambil merengut. Lalu menghisap rokoknya, membuang asap ke samping. Kamu tahu info lowongan pekerjaan? SPG? Tanya Arshika. Indri mengangguk. Untuk aku dan Cynthia. Kalau ada infoin dong. Lagi cari pekerjaan nih. Di tempatku ada yang kosong sih. Tapi biasanya perusahaanku cari yang pengalaman. Kalau sales mau? Ada. Kebetulan distributorku lagi cari beberapa sales. Bosnya ganteng gak? Tanya Indri agak genit. Arshika tertawa setelah mendengar pertanyaan Indri. Ganteng, namanya Pak Indra. Tapi sudah punya istri dan susah dideketin. Karena Pak Indra setia dengan istrinya? Tanya Cynthia sekonyong-konyong. Entah, jawab Arshika sambil mengangkat bahu. Aku lumayan dekat dengan dia. Ya, karena kami ada kerja sama gitu. Di luar urusan kantor. Kembali Cynthia dan Indri saling menatap setelah mendengar ucapan Arshika.
Pacaran? Tanya Indri sambil tersenyum kepada Arshika. Enggak, jawab Arshika sambil menggeleng. Pak Indra bukan seleraku. Kalau ngomong suka kasar, suka merendahkan. Tepat, Cynthia membatin. Tapi ada orang baru di kantorku yang ganteng dan baik. Siapa? Dia calon kepala keuangan. Namanya Pak Alvin. Ganteng banget. Baik lagi. Dia tuh pernah belanja di BIP. Terus nyamperin aku. Nanya-nanya pekerjaan dan ramah banget. Kamu suka dengan Pak Alvin ini? Arshika tersenyum mendengar pertanyaan Cynthia. Siapa sih yang gak suka dengan cowok baik, ganteng, sukses, dan kebetulan belum punya istri? Kalau aku jelas suka. Iya dong. Apalagi kalau barangnya gede dan bisa buat kita keluar berkali-kali sekali main, kata Indri. Sesuatu yang sontak membuat Cynthia menatapnya kaget, karena tidak percaya sahabatnya itu bisa semesum itu. Arshika cekikikan setelah mendengar ucapan Indri. Jangan dibayangin kak, nanti basah loh. Basah kan tinggal dielus, celetuk Indri, dan tawa Arshika semakin pecah setelah mendengarnya. Sedangkan Cynthia merasa dia terjebak di obrolan yang aneh. Setelah mereka kembali ke stand masing-masing, bekerja sampai sore, Arshika memberi nomor ponselnya ke Cynthia dan Indri. Begitu juga Cynthia dan Indri. Cynthia merasa tugas dari Alvin yang memintanya dan Indri mendekati Arshika berhasil. Keduanya sukses berteman dengan targetnya. Tetapi bagi Cynthia dan Indri, mereka bukan orang yang tepat kalau mau mengorek informasi tentang kedekatan Arshika dan Indra. Orang yang tepat melakukan itu adalah Alvin. Jelas, alasannya karena Arshika tertarik dengan Alvin. Setelah menyelesaikan tugasnya, Cynthia dan Indri pulang dijemput Alvin. Namun, sebelum Alvin mengantar Indri ke rumahnya, terlebih dahulu mereka santap malam di rumah makan yang terkenal dengan menu iga bakarnya di daerah Cipaganti. Lalu minum kopi di kedai pinggir jalan di Gazebo. Ah, masa gue harus gitu? Tanya Alvin kaget. Saat Cynthia menceritakan kalau Arshika tertarik kepadanya dan meminta Alvin untuk mendekati si target. Vin, cuma kamu yang bisa, tambah Indri. Alvin mendecak dan membuang napas. Tapi kan, nanti kalau suka beneran gimana? Lo suka sama dia? Sontak Alvin menatap Cynthia. Bukan gitu loh. Maksudnya kalau dia baper kayak mana? Ya, lo habisin satu malam, Vin. Biar cepat selesai dan gak perlu ketemu lagi. Betul, tambah Indri. Anaknya lemes, Vin. Sama aku saja baru kenal. Dia sudah keceplosan banyak hal. Salah satunya kedekatannya dengan Mas Indra. Salah duanya dia suka sama dirimu. Salah tiganya itu bocah mesum banget. Alvin tersenyum mendengar ucapan Indri. Memang mesum ya? Perkataannya sih gitu. Gak tahu tindakannya. Kalau aku diperkosa gimana? Sontak Cynthia memukul pelan lengan Alvin. Lo keenakan. Sembarangan. Gue itu suci. Hah? Suci? Jadi selama ini barang lo cuma dipakai kencing? Canda Indri lalu disambut tawa Cynthia. Sedangkan Alvin, wajahnya memerah. Ya, bukannya gitu loh, kata Alvin setelah tawa Cynthia dan Indri reda.
Posisiku di perusahaan agak kurang menguntungkan. Sedikit saja aku salah bicara, Arshika akan curiga kalau aku sedang mengorek informasi. Betul sih Vin, tapi menurut gue, kalau gue dan Indri lebih sulit lagi. Karena Arshika gak mungkin terus terang masalah uang 1 miliar itu, kata Cynthia. Iya sih, gue paham. Tapi gimana ya? Coba chat Vin, kata Indri. Chat? Iya, chat. Siapa tahu kamu berubah pikiran setelah chat dengan dia. Kenapa kamu mikir gitu, Indri? Karena si Arshika ini anaknya cair, mudah akrab dengan dia. Dan kayaknya bukan tipe yang curigaan, jelas Indri. Setelah mempertimbangkan saran Indri, Alvin meraih ponselnya di atas meja, meminta nomor ponsel Arshika kepada Indri, lalu ragu-ragu mengirim pesan. Selamat malam Arshika, ini aku Alvin, orang kantor yang pernah ketemu denganmu di BIP. Masih ingat gak? Kan, dia gak balas, keluh Alvin setelah menunggu 2 menit tapi pesannya tidak dibalas-balas. Ya elah, baru sebentar. Tunggu aja, kata Indri. Kemudian ponsel Alvin berbunyi. 1 pesan masuk dari Arshika. Oh, iya Pak. Aku ingat. Ada apa ya Pak? Dia balas, kata Alvin kepada Cynthia dan Indri. Lalu dia membalas. Iya. Ada yang ingin aku bicarakan masalah pekerjaan. Bisa ketemu gak? Malam ini Pak. Jangan malam ini dong. Pas jam kerjamu saja biar gak ganggu istirahatmu. Kalau besok bisa. Besok bisa sih Pak. Tapi saat aku makan siang atau pulang kerja. Karena aku kan lagi sibuk ngurus event. Oke. Besok aku kabarin lagi ya kapannya. Siap Pak. Cie, ketemuan, goda Indri setelah Alvin meletakkan ponselnya di atas meja. Hal yang membuat Cynthia dan Alvin tertawa. Singkat cerita, sementara itu di kediaman Indra, saat Indra baru saja pulang ke rumah dalam keadaan setengah mabuk. Setelah dia memasuki rumah dan menutup pintu, ponselnya berdering. Halo, sapanya tanpa melihat siapa yang menghubunginya. Halo Pak. Ini Indra melihat layar ponselnya. Arshika. Iya Pak. Ada apa? Kok telepon aku? Aku kan sudah bilang jangan telepon. Chat aja kalau ada perlu, kata Indra ketus. Dia memang meminta Arshika tidak menelponnya. Alasannya, dia tidak menyebutkannya. Iya Pak. Tapi kali ini sangat penting, kata Arshika. Indra duduk di kursi ruang tamu, lalu bertanya dengan nada arogan. Sepenting apa? Tadi barusan audit perusahaan telepon aku Pak. Sontak Indra menegakkan tubuhnya. Pusing karena minuman keras yang sejak tadi dia rasakan sekonyong-konyong hilang. Audit? Si Alvin? Iya Pak. Terus dia ngomong apa? Katanya dia mau bicara denganku besok. Dia bilang tentang apa? Enggak Pak. Dia hanya bilang ingin ketemu denganku besok. Jam? Sekitar jam makan siang atau sepulang aku kerja. Ada apa ya? Tanya Indra dan sebelum Arshika menjawab, dia berkata lagi. Arshika,
Kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu keceplosan bicara. Bisa nggak besok kamu bolos saja? Ya nggak bisa Pak, karena event ini penting. Aku bisa dimarahi supervisorku nanti. Ah, betul juga, kata Indra dan dia menyadari batasan Arshika. Kalau begitu, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus jaga ucapan. Aku nggak mau ada masalah, mengerti? Iya Pak, mengerti. Bagus, aku percaya padamu, oke? Iya Pak. Jangan bertindak bodoh. Kamu nggak bodoh kan? Tanya Indra. Arshika yang sedikit tersinggung karena pertanyaan Indra terdiam 3-4 detik, lalu dia menjawab, aku yakin tidak akan keceplosan Pak. Bagus, aku percaya denganmu. Singkat cerita, Arshika melangkah menuju resto makanan cepat saji yang masih berada di area Bandung Indah Plaza. Sesuai janjinya, dia akan bertemu dengan Alvin hari ini. Sesuatu yang membuatnya deg-degan sejak pagi. Alvin pria tampan, asyik, dan memiliki karir yang cukup bagus di usia 28 tahun. Dia jomblo, dan semua fakta-fakta itu membuat gadis seperti Arshika tertarik kepadanya. Tentu saja, hari gini yang muda yang berbahaya. Alvin melambaikan tangan dan berdiri dari kursi saat pandangannya menangkap Arshika. Arshika tersenyum. Alvin mendekati. Mereka berjabat tangan, lalu memesan makanan dan menyantap makan siang. Bagi Arshika momen siang ini sedikit istimewa. Tentu karena Alvin. Bukan hanya Alvin yang tampan dan sukses, tetapi juga Alvin yang memperlakukannya dengan sangat baik selama makan siang. Aku gak nyangka Pak Alvin ngajak aku makan siang, kata Arshika kepada Alvin. Piring kotor di atas meja sudah diangkat dan sekarang mereka sedang menikmati lemon tea. Iya, karena ada yang ingin aku tawarkan padamu, balas Alvin. Tawarkan? Alvin mengangguk. Aku lihat kerjamu bagus. Kamu juga masih muda dan cantik. Aku ingin tawarkan posisi di kantor kepadamu. Ya, tentu kalau kamu mau. Arshika senyum-senyum setelah mendengar ucapan Alvin. Posisi apa, Pak? Di bagian keuangan. Akan aku jelaskan kalau kamu mau. Bukannya kalau di bagian keuangan harus sarjana ya, Pak? Kan nanti yang jadi pimpinan itu aku. Suka-suka aku dong. Kalau Pak Indra nggak mau terima. Ah, Indra ya? Tanya Alvin. Sesaat dia menunduk, membuang napas, lalu kembali menatap Arshika. Iya juga sih. Dia kan sering otak-ngatik orang. Kamu tahu maksudku seperti ini sarjana, ini kelompok eksklusif, ini gerombolan kasta rendah, maka silakan mati saja. Arshika tertawa geli setelah mendengar kalimat terakhir Alvin. Membuat Alvin menatapnya sambil tertawa juga. Namun Arshika juga tahu kalau Indra memang seperti itu. Nah, kalau Pak Indra menolak, gimana Pak? Tanya Arshika. Ya, agak susah diperjuangkan kalau dia menolak. Kan, aku bilang juga apa Pak? Kata Arshika. Padahal kalau kamu di bagian keuangan, karirmu akan lebih baik, gaji lebih baik, kesempatan naik jabatan lebih besar. Dan ya, kamu tahu, gengsi
Sejenak Arshika terdiam, 4-5 detik. Lalu ragu-ragu dia berkata, "Memang penghasilannya jauh lebih besar ya Pak?" "Jelas dong, 2 kali lipat gajimu dan itu belum beserta bonus." "Wah, gede juga ya." "Iya, ya kita lihat nanti deh. Memang betul katamu, Pak Indra bisa saja menolakmu karena kamu bukan sarjana. Tapi kenapa Pak Alvin pilih aku?" "Karena aku tertarik denganmu sejak awal." "Tertarik?" "Iya, tertarik. Penjualanmu bagus dan kamu dekat dengan konsumen. Kamu tahu kan saya audit." "Iya Pak. Nah, saya kan juga sering tanya-tanya dengan pihak toko tentang kerja SPG-SPG. Iseng sih. Tapi keisengan itu buat saya jadi tahu mana SPG yang kerjanya bagus." "Oh, dan kamu cantik." Sontak senyum mengembang di wajah Arshika. "Ah, Pak Alvin bisa saja," katanya malu-malu. "Lah, memang betul kok." Senyum Arshika semakin mengembang. "Ya, sekarang banyak masalah di kantor. Aku ingin mengganti orang-orang yang bermasalah ini nanti saat aku sudah sah menjabat sebagai kepala keuangan. Dan aku berharap kamu bisa masuk dalam timku nanti." "Masalah Pak?" "Iya, masalah. Seperti main duit perusahaan." Rasa senang yang tadi Arshika rasakan sekonyong-konyong hilang. "Seperti korupsi?" "Iya, korupsi." "Oh, aku, kenapa kamu jadi grogi?" tanya Alvin. "Ah, enggak Pak. Aku nggak nyangka aja kalau ada yang berani korupsi." "Ada. Setiap cabang pasti ada. Aku orang pusat. Kamu tahu kan?" Arshika mengangguk. "Dan aku tahu lebih banyak dari orang-orang di cabang." Arshika kembali mengangguk. "Dan aku akan suka sekali kalau ada orang cabang yang membantuku menyelesaikan masalah. Kalau orang yang membantu juga bermasalah, kalau dia mengaku kesalahannya dan bersedia menyelesaikan bersama-sama, maka aku akan anggap dia tidak bermasalah," jawab Alvin tegas. Lalu dia tersenyum penuh arti kepada Arshika. Alvin melirik jam tangannya dan berkata, "Sudah hampir jam 1 loh. Kamu harus kembali ke event kan?" "Hah?" Arshika menatap jam di ponselnya. "Iya Pak. Sebenarnya aku ingin kamu terima tawaranku dulu. Masalah Pak Indra mau atau nggak terima kamu di bagian keuangan, itu kan urusan nanti. Yang penting kamu mau dulu," jelas Alvin. "Iya Pak. Nanti aku pikirkan dulu. Akan aku kasih tahu jawabannya secepat mungkin." "Nah, mantap. Aku tunggu ya." Arshika mengangguk. Setelah Alvin pamit untuk kembali ke kantor, Arshika pun segera kembali ke event karena jam istirahatnya sudah selesai. Namun, saat baru saja Arshika meninggalkan resto, ponselnya berdering. Indra menelpon. "Halo Pak," sapa Arshika. "Halo Arshika. Jadi gimana? Tadi audit ngomong apa aja ke kamu? Aku nungguin laporanmu loh. Tapi kamu gak telepon-telepon."
Iya Pak, kebetulan Pak Alvin baru saja pergi dan aku memang mau menelpon Bapak, kata Arshika, dan dia merasakan betul perbedaan perlakuan Alvin dan Indra kepadanya. Oh, gitu. Terus gimana? Sejenak Arshika terdiam. Ada keraguan yang dia rasakan antara harus memihak Indra atau membantu Alvin. Tadi Pak Alvin bilang akan memaafkan kalau mengaku dan mau membantunya. Arshika membatin. Pak Alvin tidak menyinggung apapun mengenai uang itu, Pak. Dia datang menemui saya untuk menawarkan posisi di bagian keuangan, kata Arshika. Indra tertawa setelah mendengar jawaban Arshika. Lalu ketika tawanya berhenti, dia berkata, aku bilang juga apa? Audit bodoh sepertinya. Gak mungkin bisa mencium pergerakanku. Jelas, aku lebih cerdas daripadanya. Lagian, apa katamu tadi? Alvin menawarkan jabatan di bagian keuangan kepadamu. Mimpi kali dia. Memang dia siapa? Cuma aku yang bisa masukin orang-orang sesukaku. Dia nggak bisa. Lagian, untuk posisi di bagian keuangan itu harus sarjana. Minimal S1. Kamu kan lulusan SMA. Cuma SMA kan? Iya Pak, jawab Arshika dingin. Ya udah, saya sibuk. Saya matiin teleponnya, kata Indra, dan dia langsung mematikan ponselnya tanpa menunggu jawaban Arshika. Arshika berdiri di depan resto setelah telepon dari Indra selesai. Tangannya gemetar dan wajahnya tampak kesal. Dia merasa Indra sudah merendahkannya. Dan ini bukan untuk yang pertama kali. Sudah sering betul. Lalu, dia membuka WhatsApp-nya di ponselnya, mencari kontak dengan nama Pak Alvin Audit. Dan sebuah pesan dia kirim. Pak, aku sudah mempertimbangkan tawaran Bapak. Tapi aku ingin ketemu Bapak sih untuk ngomong ini. Dan kebetulan ada lagi yang aku ingin ngomongin ke Bapak. Setelah mengirim pesan, Arshika kembali melangkah menuju tempat event berlangsung. Dan setelah dia sampai di standnya, Arshika mengecek ponselnya. Sebuah pesan dari Alvin dia terima. Wah, mantap. Tadi aku khawatir kamu bakal lama mempertimbangkannya. Bagus deh kalau kamu sudah punya jawaban. Pesan kedua dari Alvin. Kamu mau ketemu? Boleh. Kebetulan aku gak sibuk hari ini. Nanti aku jemput aja kamu pulang. Sekalian kita makan malam. Oke. Arshika tersenyum setelah membaca pesan Alvin. Pria ini memang beda dari Indra. Oke Pak. Sesuai yang sudah disepakati, Alvin menjemput Arshika dan mengajaknya makan malam. Ada tempat makan yang khusus menjual menu masakan Jepang di Pasteur. Sengaja Alvin memilih tempat makan di area Pasteur karena rumah Arshika berada di Cimahi. Dia memutuskan untuk sekalian antar Arshika pulang setelah urusan selesai. Jadi gak jauh-jauh amat. Setelah selesai menyantap makan malam, keduanya memesan ramen. Percakapan dimulai. Jadi, apa keputusanmu Arshika? Arshika tersenyum, lalu malu-malu menjawab. Iya Pak, aku bersedia kalau Pak Alvin mempertimbangkan aku. Bagus, jawab Alvin sambil tersenyum dan mengangguk-angguk. Sesungguhnya Alvin memang menginginkan Arshika di bagian keuangan saat dia menjabat nanti. Dia butuh satu orang licik di pihaknya untuk mengendus orang-orang licik yang tidak di pihaknya. Kalau gitu,
Aku tinggal pikirin gimana ngomong ke Pak Indra. Ini harus pakai trik, karena Pak Indra orangnya kolot, kata Alvin kemudian. Arshika tertawa. Aku kurang yakin sih Pak. Kayaknya Pak Indra gak mau kalau bukan sarjana. Kamu kok bisa berpikir seperti itu? Memang kamu kenal dengan Pak Indra secara pribadi? Oh, ya pasti kenal lah ya. Kan kamu bekerja di perusahaannya. Walau dia bukan atasanmu langsung, potong Alvin. Dia tidak mau membuat Arshika tidak nyaman. Iya Pak. Sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan Indra. Satu peluru Alvin lepaskan. Arshika yang terkejut dengan ucapan Alvin terdiam. Tidak lama, tetapi tampak jelas reaksi kaget di wajahnya. Kenapa Pak? Dia pemalas, banyak ngatur, tukang rendahin orang, dan dia bermasalah. Jantung Arshika berdegup kencang setelah mendengar ucapan Alvin. Bermasalah? Iya, dan akan segera aku ungkap. Tapi kemarin kata Pak Alvin, Bapak akan menganggap orang itu tidak bermasalah kalau mengakui apa yang dia lakukan dan mau bekerja sama menyelesaikan masalahnya. Iya, jawab Alvin sambil mengangguk. Tapi memangnya Pak Indra mau mengakui dan kerjasama? Iya juga sih Pak. Terus Pak, kalau ada yang korupsi gitu, dilaporin ke polisi ya? Tergantung orangnya. Kalau orangnya mau mengakui, ya tentu gak sampai tahap itu. Sebisa mungkin, aku menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Oh, kata Arshika. Dia menunduk lalu membuang napas. Kenapa? Arshika menatap Alvin. Enggak apa Pak. Kau mengetahui sesuatu tentang Pak Indra? Hah? Tanya Arshika dengan agak kaget. Enggak Pak. Sebenarnya Arshika sudah takut saat Alvin bilang kalau Indra bermasalah. Ada yang ingin dia sampaikan, tetapi masalah itu akan menyeretnya juga. Dan dia bertanya-tanya tentang penilaian Alvin tentang dia. Apakah akan berubah kalau dia mengatakannya? Oh, aku pikir kamu tahu sesuatu tentang Pak Indra. Kamu kan orang lapangan. Mungkin ada yang aku gak tahu yang kamu tahu. Arshika kembali menunduk dan berpikir, apakah harus mengatakannya? Karena apapun informasi tentang tindakan korupsi sangat berharga bagiku saat ini. Terutama korupsi yang melibatkan pucuk kepemimpinan cabang. Pak, kalau misalnya Pak Indra terbukti korupsi, apakah dia akan dipecat? Pasti. Arshika mengangguk. Lalu, bagaimana kalau ada pihak yang bekerja sama dengan Pak Indra? Akan aku selidiki juga. Akan dipecat juga. Kalau dia mau bekerja sama denganku, aku akan anggap dia tidak bermasalah, kata Alvin, dan sesungguhnya dia berkata yang sebenar-benarnya. Arshika kembali menunduk, membuang napas, lalu menatap Alvin. Pak, katanya, aku tahu sesuatu tentang Pak Indra. Alvin tersenyum, membenarkan posisi duduknya, dan berkata, apa? Tentang uang bonus yang harusnya diberikan ke pelanggan, tapi tidak diberikan.
Lanjutkan, kata Alvin dengan sikap serius. Beberapa bulan lalu Pak Indra menghampiriku di BIP. Dia mengajakku makan malam. Tentu aku mau karena pertama, dia atasanku. Kedua, aku selalu menghargai ajakan orang. Setelah makan malam, dia bertanya tentang toko-toko yang aku tahu karena aku pernah berjaga di toko-toko itu. Bahkan aku sangat mengenal pemiliknya. Lalu dia menawarkan sesuatu. Apa? Kerjasama. Kerjasama yang seperti... Jadi, sebenarnya hal seperti SPG atau salesman tidak memberikan bonus ke pelanggan itu normal. Biasanya kami memalsukan tanda tangan pemilik toko di surat tanda terima. Tapi bonus yang biasanya kami ambil hanya seperti payung, kaos atau topi. Misalnya, tidak pernah uang. Yang Pak Indra tawarkan denganku saat itu adalah uang. Banyak, 30 juta. 30 juta? Tanya Alvin. Arshika mengangguk dan berkata, yang aku tanyakan saat itu ke Pak Indra, apakah akan ketahuan? Katanya aman, karena itu bukan uang kantor. Itu uang bonus milik pelanggan, yang pelanggan tidak tahu tentang bonus itu. Kamu tahu berapa jumlah seluruh bonus itu? Arshika menggeleng. Aku tidak tahu dan tidak bertanya, karena... Iya, Pak Alvin tahu sendiri gimana Pak Indra. Lebih baik jangan banyak tanya kalau sama dia. Alvin mengangguk-angguk. Terus, apa yang dia pinta darimu? Dia mau aku tanda tangani surat tanda terima, lalu masuk ke toko-toko penerima bonus untuk membutuhkan stempel di tanda terima. Cerdas. Alvin membatin. Pantas tanda terimanya seperti asli, karena didukung bukti stempel. Dan kamu bisa masuk toko untuk ambil stempel. Aku cukup dikenal di toko-toko, Pak. Dengan sedikit alasan seperti diminta supervisor cek stok, mereka akan percaya. Dan stempel itu mudah. Benda itu biasanya tergeletak di meja gudang toko. Yang penting aku bisa masuk gudang. Aku bisa diam-diam ambil stempel. Sesaat Alvin terdiam sambil memandang wajah Arshika. Lalu dia meraih ponselnya, membuka kunci layar, memilih menu perekam suara, dan berkata kepada Arshika, kamu mau kerja sama denganku? Mau, Pak. Kalau gitu, jelaskan sekali lagi bagaimana Indra ambil uang bonus. Akan aku rekam. Baik, Pak. Jawab Arshika sambil mengangguk. Singkat cerita, pagi-pagi sekali Alvin sudah datang ke kantor. Dia tahu Pak Zuri yang menjabat sebagai kepala keuangan pasti sudah ada di ruangan. Alvin ingin menceritakan penyelidikannya tentang kasus Indra. Sebagai audit, tugas Alvin hanya menyelidiki. Dia tidak bisa menindak pelaku kasus penggelapan uang. Biasanya segala macam hasil investigasinya akan dilaporkan ke kepala cabang. Tetapi kasusnya kali ini berbeda, karena pelaku penggelapan kepala cabang itu sendiri. Setelah menceritakan dan menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Indra dalam penggelapan uang bonus 1 miliar, Pak Zuri marah dan menggebrak meja. Keduanya sepakat untuk tidak langsung membawa masalah ini ke kepolisian. Terlebih dahulu mereka ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Indra datang tepat jam 8 pagi. Sambil bersiul-siul dia menyapa Alvin dan Pak Zuhri
yang duduk di kursi meja sekretaris di depan kantornya. "Pak Indra, ada yang ingin kami bicarakan," kata Alvin serius. "Ayo, silakan masuk ke ruangan saya," balas Indra tanpa curiga. Di dalam kantor kepala cabang, pelan-pelan Alvin menyampaikan tentang bonus 1 miliar. Indra sempat bilang tidak tahu mengenai itu. Tetapi Alvin menyodorkan bukti print email pusat mengenai program itu yang tertuju kepada Indra. Dan Indra sudah tidak berkelit lagi dan mengakui kalau dia menerima email tersebut. Kemudian dengan nada sedikit marah, Pak Zuri menanyakan tentang uang bonus tersebut. Indra kembali mengelak dengan mengatakan kalau dia punya bukti salinan tanda terima. Alvin mengiyakan dan mengeluarkan bukti tanda terima yang asli, persis seperti salinan bukti tanda terima yang Indra punya. Di sini Indra merasa menang karena dia punya bukti yang mendukungnya. Tetapi ketika Alvin mengeluarkan ponsel dan memperdengarkan bukti rekaman Arshika, Indra pucat. "Itu siapa? Aku tidak kenal satu SPG pun di tempat ini. Aku kepala cabang, elit perusahaan. Ngapain kau sama kasta bawah?" kata Indra penuh emosi saat mencoba membantah. Alvin tersenyum dan dia menantang Indra untuk mengunjungi toko-toko yang berhak menerima bonus dan bertanya, apakah toko-toko itu menerima uang seperti yang tertera di surat tanda terima. Tentu Indra menolak. Dan setelah perdebatan panjang tentang masalah ini, akhirnya Indra mengakui perbuatannya. Tugas Alvin selesai dan dia menyerahkan kasus ini ke bagian keuangan. Setelah negosiasi panjang, Indra memutuskan untuk mengembalikan uang 1 miliar ke perusahaan dan secara ikhlas mengundurkan diri dari perusahaan. Singkat cerita, 3 hari setelah kasus penggelapan uang yang dilakukan Indra terungkap, Alvin dan Cynthia berdiri di terminal bus di Jalan Ambon. Cynthia memutuskan untuk pulang ke Bandar Lampung. "Jadi, lo sudah memutuskan?" "Iya," kata Cynthia kepada Alvin sambil mengangguk. "Gue akan menceritakan semua kejadian ini ke keluarga gue dan minta izin untuk bercerai." "Lalu, lo akan kesini lagi?" "Untuk mengurus perceraian? Entah. Tapi kalau bisa gue gak mau lihat wajah Mas Indra lagi, Vin. Muak." Alvin mengangguk. "Jadi, setelah perceraian, lo gak akan ke kota ini lagi? Tinggal di sini lagi?" Cynthia menatap Alvin cukup lama, lalu menunduk dan tersenyum. "Tergantung," katanya, lalu memandang Alvin. "Kalau ada alasan yang kuat untuk kembali lagi ke Bandung, gue kembali. Gue suka kota ini, semuanya, terlepas dari masalah keluarga gue. Bandung adalah kota terbaik yang pernah gue tinggalin." Kalau ada alasan ya?" tanya Alvin sambil mengangguk-angguk. "Alasan ini termasuk seseorang kan?" tanyanya kemudian. Cynthia mengernyit, lalu tersenyum. "Maksud kamu?" "Ya, siapa tahu ada orang Bandung yang lamar lo lagi kan?" tanya Alvin. "Tergantung orangnya. Yang pasti harus baik." "Ya, harus baik. Harus makan. Makanan yang lo masak walaupun pria ini lupa kalau lo masak terus dia beli ayam goreng Lembang." Cynthia tertawa mendengar ucapan Alvin. "Iya, itu oke juga. Harus masih berjaga." Tawa Cynthia semakin pecah ketika mendengar itu.
Emang itu penting? Ya, penting gak penting. Terus harus apa lagi? Harus seseorang bernama Alvin. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, di pelataran parkir rumah makan ayam goreng Pak Ridwan cabang Lembang, berhenti mobil hitam. Dari dalam mobil, keluar Cynthia sambil menggendong bayi, lalu disusul keluar dari pintu kemudi suaminya, Alvin. Cynthia dan Alvin melangkah memasuki pintu rumah makan. Siapapun yang melihat akan tahu mereka keluarga yang berbahagia. Cynthia, sapa seseorang dari meja kasir. Kak Tifa, balas Cynthia ke mantan kakak iparnya itu. Tifa melangkah mendekati, berkenalan dengan Alvin. Lalu sambil tersenyum gemas menatap bayi di gendongan Cynthia. Ih, lucunya, katanya sambil mengelus pipi si bayi. Halo Tante Tifa, nama aku Iqbal, kata Cynthia memperkenalkan nama anaknya dengan nada kekanak-kanakan. Tifa menatap Alvin cukup lama setelahnya, lalu menatap Cynthia. Selamat ya Sin, kamu sudah bahagia sekarang. Kakak minta maaf kesalahan keluarga kakak dulu. Kakak senang melihatmu sekarang. Makasih kak, balas Cynthia. Ibu sehat kak? Tanyanya. Ya, sehat. Tapi semenjak kasus korupsi Indra, dia lebih banyak di rumah. Malu. Kalau Mas Indra sekarang merintis jual es durian. Jadi setelah jual rumahnya di Buah Batu untuk mengganti utang perusahaan, ada sisa uang lah, sedikit. Uang itu dia pakai untuk modal usaha. Cynthia menatap Alvin, lalu kembali menatap Tifa. Semoga Mas Indra berubah jadi lebih baik dan segera menikah kak. Amin, balas Tifa. Jadi kalian mau makan apa? Hari ini gratis. Serius? Tanya Cynthia semangat. Serius dong. Ayo, ajak Tifa, lalu mereka bertiga menuju meja dekat jendela. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.